فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أخواتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Pada sore hari ini, lebih tepatnya ketika pertemuan dengan kami pekan ketiga kita insya Allah akan rutin rata-rata 3 sesi. Ada sesi tematik, ada sesi fikih berlanjut terus, dan ada sesi ilmu-ilmu tambahan. Ilmu tambahan ketika sudah selesai ganti bab. Adapun fikih fikih luas Fikih kalau dibagi 2, fikih ada fiqhul ibadah, ada fiqhul muamalah. Fikih ibadah saja sudah dibagi bisa bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun selesainya, kecuali fokus. Belum fiqhul muamalah, lebih luas lagi babnya dan seterusnya. Adapun yang akan kita ambil, karena banyaknya pertanyaan di WhatsApp tentang ilmu waris, masalahnya sederhana, harusnya bisa ngitung sendiri, maka kita akan mulai belajar ilmu waris. Nanti sesi ketiga pada jam sekitar 5 kurang seperempat, 16.45, masuk ke dalam semua. Masuk ke dalam semua. Jadi akan melihat di papan tulis langsung. Kalau anak keluar nanti suaranya harus ngangkat. Kalau nggak pakai mic, suaranya pecah. Sak kalau suaranya terlalu keras. Itu nanti, dan kita mulai dari awal insyaallah. Anda lupa nggak bawa fotokopian, nanti di fotokopi itu bagi fotokopi ada 1-2 di fotokopi, tak bagikan 2 mungkin insyaallah terambil nanti jam 16.45 biar untuk patokan. Ini berapa, misal catat istri berapa bagiannya, suami berapa, kakek, nenek, anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, saudara, perempuan sekandung, saudara, laki-laki sekandung, dan seterusnya. Cucu, ada cucu ahli waris, ada cucu ahli waris. Seperti kakek juga ada kakek ahli waris, ada kakek bukan ahli waris. Kalau nenek semuanya ahli waris, tapi ada nenek yang bukan ahli waris, ada. Nanti di situ semua. Sehingga ketika kita tahu pondasi-pondasi ilmu waris, pokok-pokok ilmu waris, kita sudah tahu jatah warisan kita berapa dari orang tua. Kalau kita meninggal juga kan siapa ahli waris kita, dan seterusnya. Konsekuensinya biasanya seharusnya kita dapat, kemudian kita nggak dapat, atau harusnya kita nggak dapat tapi kita dapat, malah yang harusnya dapat nggak dapat. Nah, nanti hati ini akan bergetar sendiri. Saya harusnya nggak dapat, kok malah dikasih. Itu malah yang keluarga yang harusnya dapat malah nggak dikasih. Kan bisa protes, atau ada jalan keluar dengan wal islahu lahum khair, atau islah, damai. Dan ada jalan keluar macam-macam. Jika nggak mau pusing dengan warisan, dibagi sebelum meninggal. Dibagi sebelum meninggal boleh rata, laki-laki perempuan dengan cara hibah dan seterusnya. Kalau nggak belajar, cara berpikir kita, cara pandangnya akan berbeda. Sehingga tuh nanti tahu, misalnya ini jadi bahas ilmu waris. Seorang meninggalkan satu istri dan paman. Istri berapa? Paman berapa? Seseorang hanya meninggalkan, dulu punya anak, tapi anaknya meninggal misalnya. Pas suami meninggal, tinggal istri dan pamannya. Bapak, kakek sudah meninggal, saudara sudah meninggal, tinggal istri dan paman. Berapa jatahnya? Ayo. Kata Allah, istri bagiannya berapa? Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Kalau kalian wahai suami yang meninggal tidak punya anak, maka istri kalian seperempat. Kalau punya anak, fa in kana lakum waladun falahun nafthum mimma taraktum.
bagi istri 1/8. Paman berapa? Sisanya. Kaget mesti. Masa harta suami saya 1/4, paman 3/4 sisanya. Awas, wa tilka hududullah, itulah hukum Allah. Nah, wa man yuti'illah wa rasulahu, seterusnya entar di ayat terakhir, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, bermaksiat kepada Allah dalam masalah warisan dan menyelisih Rasulullah dan menerobos hukum-hukum warisan itu, tudkhilhu nar khalidan fiha, Allah masukkan ke neraka kekal dalamnya. Yang mengingkari hukum waris, beda dia di hati mengikrarkan oh yang benar kayak gini, tapi syahwatnya condong kepada yang penyelisihan kebenaran. Itu beda. Ini maksiat, fasik, tidak kafir. Karena kalau dari awal saya nggak setuju dengan pembagian laki-laki 2, perempuan 1, atau yang ada di Quran itu ayat 11, 12 dan ayat terakhir saya nggak setuju. Awas, kufur nanti kita. Kufur. Nah ini benar-benar ilmu yang pertama kali dilupakan di kaum muslimin adalah ilmu waris. Ketika Anda paham ilmu waris, kita akan tahu sebatas mana hubungan suami istri, anak ini, seberapa kekuatan paman, kakek dan seterusnya. Kenapa mereka mendapat hak waris? Ingat, hak waris timpal dengan hak nafkah. Hak waris timpal dengan hak nafkah. Orang yang mendapat waris dia pun sebenarnya adalah ahli nafkah dari si pewaris tersebut. Paman bukan hanya ahli waris, dia juga wajib menafkahi yang ditinggalkan. Dan seterusnya, kakak, adik. Jadi ada hak waris, tidak kewajiban. Setelah mengambil kata waris, dia harus punya kewajiban menafkahi juga. Ini dalam hukum syariat. Saking jarangnya kita dengar, seakan-akan jadi asing aja. Nah, jarang bahas jadi asing. Tapi yang sering bahas ilmu waris kelihatan. Sudah jelas. Makanya perempuan yang paling dapat warisan banyak sebenarnya perempuan ataupun suami juga bisa. Banyak menikah itu banyak warisan. Misalnya menikah, meninggal suaminya, menikah lagi, meninggal suami, menikah lagi terus dapat 1/4 atau 1/8. Nah, kalau itu hanya teori sih, dalam teori. Dan seterusnya. Dan kita akan membahas ilmu waris di ba'da maghrib nanti, sudah sampai bab sekitar ketika seorang hamil. Seseorang hamil kemudian ditinggal mati suaminya. Apakah janin yang di perut dapat warisan atau tidak? Nah, itu nanti babnya dari mana. Kalau janinnya kembar bagaimana? Apakah masing-masing mendapat waris? Cara ngitungnya ada dalam Islam. Baik. Untuk materi tematik kita akan membahas tentang jalan keluar ketika kesulitan dalam hidup memuncak. Ketika Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra." Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesukaran ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesukaran ada kemudahan. Seorang yang beriman, mengimani Allah, mengimani malaikat dan kitabnya dan rasulnya dan hari akhir, dan beriman qadar dan qadar, khususnya mengimani kitab Allah, firman Allah yang ada di kitab-kitabnya, diimani sebenar-benarnya, dia pasti akan yakin seyakin-yakinnya bahwa fa inna ma'al usri yusron. Di balik kesulitan hidup, kesulitan apapun ada kemudahan, dan itu pasti rumusnya. Rumus pasti. Kesulitan kemudian sulit lagi, mudah lagi. Itulah hidup. Siapapun kita, betapa kuat atau lemahnya iman seorang, pasti akan mengalami usrun dan yusrun, kesukaran dan kemudahan. Yang muskilah adalah ketika kesulitan di ujung tanduk, yang menandakan sebenarnya pertolongan Allah semakin dekat dengan syarat-syaratnya. Tapi tidak sedikit malah justru ketika pertolongan Allah dekat,
banyak orang yang putus asa, putus harapan. Seakan-akan dia sudah tidak husnudzon kepada Allah lagi. Maka orang-orang yang Allah mudahkan untuk keluar dari puncak kesulitannya, qimmatul usri, dalam puncak kesulitan, itu hanya orang-orang yang punya 3 ciri. Orang-orang satu yang selalu berhusnudzon kepada Allah. Yang kedua, setelah itu dia bertakwa kepada Allah. Dan orang itu adalah orang-orang yang selalu beristighfar dan meminta maaf kepada makhluk-makhluk Allah yang dia zalimi atau dia kurangi haknya. Maka kesulitan hidup tidak mungkin bisa dilewati kecuali melewati batas-batas ini. Kecuali setelah seseorang melewati 3 tahapan husnudzon billah. Husnudzon kepada Allah yang terberat adalah ketika kita dalam masa-masa di ujung kematian. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Jabir bin Abdullah, dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billah. Jangan sampai kalian meninggal, jangan sampai seseorang di antara kalian meninggal kecuali dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, harus yakin tentang rahmat Allah, harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnudzon yang terberat kemudian adalah seorang ketika jatuh kepada dosa. Seseorang yang jatuh kepada dosa, apalagi dosa-dosa besar, bahkan dosa kecil seperti dusta kecil yang kalau bertumpuk-tumpuk menjadi dikenal dia dengan orang pendusta, pembohong, tukang tipu, itu akan merasa dirinya hancur, seakan-akan udah kayak manusia sudah nggak ada yang percaya sama saya lagi. Putus harapannya, putus asa dia, kunut dia dari rahmat Allah. Maka husnudzon yang terberat kedua adalah ketika kita husnudzon kepada Allah bahwa Dialah yang mengampuni orang-orang yang berdosa. Dan sebuah hadis, Allah mengampuni siapa? Fa inna 'abdi 'alima anna hunaka rabbun yaghfiru dzunub. Seorang hamba yang bertobat, yang mengatakan bahwa di sana ada Rabb yang mengampuni seluruh dosa-dosaku. Ketika kau berdosa, jika kau berdosa dan kau minta maaf, minta taubat, Allah akan mengampuninya. Dan kemudian dia berbuat lagi. Kemudian dia berhusnudzon kepada Allah lagi bahwa di sana ada Rabb, ada Tuhan yang mengampuni dosa-dosa. Maka dia tetap mengharap rahmat dari Allah untuk mengampuni seluruh dosa-dosa. Ini dua susah sekali, berat. Ketika seseorang sudah dicap, waliyadzubillah sebagai pezina, dicap sebagai homosek, dicap sebagai pembunuh, dicap sebagai pembegal, dicap sebagai pencuri, dicap sebagai tukang adu domba, dicap sebagai penyanyi fasik, dicap sebagai dosa-dosa besar seperti tukang lari perang, tukang makan harta anak yatim tanpa hak, tukang makan riba, berdurhaka kepada orang tua, dan lainnya, terkenal suka meninggalkan sholat. Ini akan berat buat dia untuk berhusnudzon kepada Rabb-nya, karena label yang sudah dia buat sendiri. Maka husnudzon kepada Allah bahwa Allah Maha Pengampun ini harus dihadirkan di hati seorang hamba yang ingin keluar dari puncak kesulitan. Karena husnudzon adalah amalan hati, tidaklah amalan zahir terbangun kecuali dari amalan hati yang kuat. Kemudian husnudzon yang ketiga adalah husnudzon di kesulitan-kesulitan hidup yang kita jalani di dunia ini secara umum. Sebagaimana kita ambil contoh kisah-kisah dari para orang terdahulu, khususnya
Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar sudah putus asa hampir, seandainya mereka melihat ke bawah, pasti akan kita kelihatan ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Ya, sungguh Allah bersama kita. Ya, ini husnudzon yang sangat kuat dari Nabi SAW bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang bertawakal luju kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga husnudzon Nabi Musa AS kepada Allah ketika di ujung pengejaran Firaun, ratusan ribu mengejar Bani Israel, ya, umatnya Nabi Musa AS. Ketika sudah mentok di Laut Merah, maka para murid yang mengatakan innal mudrakun, kita akan tertangkap. Sebagian mengatakan lagi bahkan aina rabbuk, ya, mana Tuhanmu wahai Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, kalla, kita tidak akan ditangkap. Nah, fa inna ma'i rabbi sayahdin. Nah, tidak, pokoknya Allah bersamaku dan Dia pasti akan menolongku, memberiku hidayah. Maka Allah berikan mukjizat yang besar membelah Laut Merah. Kemudian puncak kesulitannya juga terjadi pada Nabi Yakub alaihissalam ketika hilang anak kesayangannya Yusuf alaihissalam, yang dikatakan dimakan kata anak-anaknya yang lain, anak kecemburuan. Kemudian setelah bertahun-tahun anak kesayangan lain Binyamin ditangkap gara-gara mencuri, dikatakan anak tertuanya tidak mau balik sebelum dibebaskan. Sedihnya kayak apa? Anak tertua, anak kesayangan, semuanya hilang. Anak terbaiknya tidak pada balik. Sedihnya kayak apa orang tua. Nah, maka beliau mengatakan Allah pasti akan membalikkan mereka semua kepada husnudzon, lucunya kepada Allah. Maka Allah balikkan semua tiga-tiganya dan bahkan semua menjadi rukun kembali. Demikian juga Nabi Muhammad SAW ketika ke Taif setelah berpuluh-puluh tahun berdakwah di Mekah, sudah mentok permusuhan yang begitu keras. Beliau ingin ke Taif berdakwah, menawarkan Islam, malah dicaci maki, bahkan dilempari sampai berdarah-darah, sampai beliau jalan ke tempat yang tidak tahu, tiba-tiba sampai di situ, saking galau mengajar bahasa kita. Sedihnya, beliau sendiri mengatakan sampai tahu-tahu sudah sampai di situ. Nah, Allah mengirimkan malaikat gunung yang mengatakan kalau engkau ingin ya Muhammad, saya timpakan 2 gunung ini ke mereka, wali Taif. Tapi apa husnudzon Rasulullah ke Allah? Bal. Bahkan saya berharap Allah akan mengeluarkan dari mereka anak-anak mereka, ya, keturunan mereka. Siapa? Rajulun la, ini keturunan yang la ya'bud illallah wa la yusyriku bihi syai'an. Ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an, yang hanya menyembah Allah dan tidak syirik kepada apapun. Husnudzonnya para orang-orang terbaik di muka bumi. Inilah yang harus kita contoh, ya, yang harus kita contoh. Dan ingatlah, husnudzon yang bertanam di hati kita itu tidak mungkin tertanam dengan kuat kecuali seorang hamba itu meyakini 3 hal ini. 1, seorang hamba ini yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha luas rahmatnya. Luas rahmatnya. Allah Maha sangat luas rahmatnya, bahkan melebihi ghadabnya, amarnya. Allah mempunyai sifat marah ketika hambanya bermaksiat, tapi rahmatnya Allah lebih luas dari sifat marah. Ini harus dicamkan. Sebesar-besar dosa kita, rahmat Allah, ya, lebih luas untuk mengampuni dosa-dosa kita untuk kita jika kita bertobat. Husnudzon kepada Allah, bahwa Allah pasti akan mengampuni dengan syarat-syarat tobat nasuha yang benar. Kedua, seorang hamba agar bisa berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, harus yakin seyakin-yakinnya
bahwa Allah yarana, ya'rif ahwalana, ya, fi daqaiqina. Allah mengetahui kita sedetail-detailnya, melihat kita, mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang tidak kita butuhkan sebenarnya. Allah paling tahu tentang diri kita dari siapapun yang ada, karena Dia pencipta kita, Dia yang mengadakan kita, Dia yang tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu hal-hal yang tidak perlu kita butuhkan, tidak perlu kita punyai. Tahu Allah. Allah tahu yang paling membahayakan kita, yang paling mendekatkan kita ke neraka, yang paling mendekatkan kita ke surga. Allah tahu dalam sedetail-detailnya. Kita wajib meyakini bahwa Allah ya'rifuna wa yarana haqiqiyan. Ya, Allah benar-benar mengetahui kita dan melihat kita benar-benar, sehingga kita tidak boleh luput dari pengawasan Allah. Sehingga kita yakin bahwa Allah pasti tahu yang terbaik buat kita. Kemudian agar kita husnudzon kepada Allah, yang ketiga yang terakhir, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa melakukan segala yang Dia inginkan. Tidak ada yang memprotesinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa, Maha mampu, Maha memiliki kudrah terhadap segala sesuatu, sehingga rahmatnya yang luas, mengetahui setiap detail hambanya, dan Maha mampu melakukan segalanya. Maka Allah dengan mudah jika ingin menyesatkan hambanya atau meluruskan hambanya. Man yudlilillah fala hadiya. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Wa man yahdillah fala mudilla lahu. Barang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Ini harus digarisbawahi bahwa yang pertama agar kita keluar dari kesulitan hidup harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya tergantung kepada persangkaan hambaku. Jika hambaku berprasangka baik, maka kebaikan buat dia. Kalau asa'adzon Nabi, kalau berburuk sangka, ya, baginya keburukan. Awas, jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah, maka benar-benar kita nanti dapat keburukan yang lain. Tergantung Allah kepada persangkaan hambanya. Maka wajib seorang yang ingin mendapatkan pertolongan Allah dalam kesulitan hidupnya, kesulitannya, harus husnudzon. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua, meringkas waktu, setelah berhusnudzon kepada Allah, amalan hati ini ya harus dijabarkan dengan amalan jawarih yang tampak, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggalkan seluruh larangan dan melaksanakan seluruh perintah, khususnya larangan yang haram tinggalkan total, dan kewajiban-kewajiban wajib dilaksanakan semuanya. Inilah ketakwaan sebenarnya. Ya. Orang yang bertakwa pasti akan masuk janji Allah dalam surat At-Talaq dan yang lainnya. Allah berfirman, "Wa man yattaqillah," barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya, apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah pasti jadikan dia untuknya jalan keluar. Makhraj, pasti keluar. Pasti ada jalan keluarnya bagi orang yang husnudzon kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak. Kalau belum ada jalan keluar, berarti dia belum husnudzon kepada Allah. Dia belum bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa, jangan takwa palsu. Jangan takwa palsu. Takwa palsu gimana? Nah, sudah tahu itu buruk, diterjang, sudah tahu jatuh ke dalam keburukan, tidak bertobat, tidak berusaha memperbaiki, membiarkan dirinya. Kemudian pintu terberatnya adalah tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengetahui yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang hak agar dia mengikuti, yang batil agar dia menjauhi. Orang yang seperti ini akan susah sekali untuk bertakwa kepada Allah. Karena pertama dia tidak tahu apa itu takwa. Nah, takwa adalah perintah-perintah dan larang-larang Allah.
dan dia tidak belajar mana perintah Allah, mana larangan Allah, bagaimana dia bisa tahu mana perintah, mana larangan? Bagaimana dia tahu dia sekarang dalam ketaatan mendapat pahala atau dia dalam keburukan mendapat dosa? Tanpa ilmu tidak mungkin. Sehingga Allah pun berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Kalau siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya urusan-urusannya mudah. "Wa man yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'atihi." Allah juga berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus seluruh kesalahan-kesalahannya. Wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah mau lipat gandakan pahala-pahala untuknya. Ya, jadi setelah kita beramalan hati husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai tidak bertakwa mengamalkan husnudzon kita kepada Allah. Mengamalkan persangkaan kita baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita tutup dengan ini untuk materi tematik adalah beristighfar, minta ampun kepada yang menciptakan kita, dan minta ampun, minta maaf kepada makhluknya yang kita zalimi. Ya, kita minta ampun kepada Khaliq, dan kita minta maaf juga kepada makhluk yang terzalimi oleh kita atau kita kurangi hak-haknya. Nah, sehingga benarlah, nah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Nuh, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Katakan kepada mereka, ya Allah, saya sudah katakan kepada semuanya, sudah dakwahi mereka semua kaumku bahwa beristighfarlah kepada Allah. Allah Maha Penerima Taubat, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kalau kalian meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah dan selalu beristighfar, Allah pasti yursilis samaa alaikum midrara. Allah pasti akan turunkan dari langit berkah-berkah, hujan di sini maksudnya. Yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah menyiapkan untuk kalian amwal, harta-harta benda yang banyak sekali, wa banin, dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah jadikan untuk kalian jannat, ya, kebun-kebun yang indah yang bagus di dunia ini belum di akhirat, ya. Wa yaj'al lakum anhar, Allah alirkan untuk kalian sungai-sungai muka bumi ini untuk mengairi. Lihat, kita nggak punya sungai kan sini, harus ngebor ke dalam. Nah, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan seluruh urusan air, urusan hujan, urusan tanaman, kebun-kebun, makan kita dan seterusnya. Intinya adalah untuk keluar dari jalan-jalan sulit dalam hidup, kita wajib berhusnudzon kepada Allah yang pertama, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan seluruh perintahnya, khususnya wajib jangan sampai dilepas, ya, dan meninggalkan seluruh larang-larangnya khususnya yang haram, dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi. Awas, meminta maaf bisa ada dua efek. Satu, tidak dimaafkan. Dua, dimaafkan. Yang dimaafkan selesai urusan. Yang tidak dimaafkan, karena dimaafkan juga ada dua. Kita tidak perlu meminta maaf kepada dia, mendolimi dia, tapi dia sudah mengatakan sebelum tidurnya, sebagaimana seorang sahabat yang dijamin surga oleh Allah, yang amalannya biasa-biasa, ya Allah, saya sudah mengampuni, memaafkan seluruh manusia yang mendolimiku hari ini, Allah, atau sebelum hari ini, yang mereka tidak tahu atau tahu bahwa dia mendolimi, saya maafkan oleh Allah, tolong maafkan mereka semua. Iya, kalau kita mendolimi orang seperti ini, kita sudah dimaafkan. Tapi kalau bukan orang seperti ini, awas, hati-hati. Ada urusan kita dengan orang itu nanti di akhir, kalau belum dimaafkan sama dia, urusannya nanti ada di kontor, di jembatan, yang kata Rasulullah ada orang yang ahli ibadah 70 tahun pahala ibadah lengkap ikhlas Allah, diterima seluruh amalannya, tapi habis tidak tersisa ketika membayar kezaliman-kezalimannya, karena kemungkinan dia tidak merasa zalim, tidak minta maaf sehingga, atau dia minta maaf dari maafkan. Bagaimana kalau kita minta maaf nggak dimaafkan? Bagaimana jalan keluarnya? Ya, ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan Allah akan menggantikannya dengan pahala-pahala kita. Yang kedua, banyakkan amal saleh. Karena dia udah nggak maafkan kita. Contohnya memukul, udah
nggak usah, anak nggak mau balas pukul, tapi saya nggak maafkan antum sampai kiamat. Maka untuk membayar ini kita harus banyak sujud, banyak ibadah, banyak sedekah, banyak haji, banyak puasa, banyak umroh untuk membayar nanti tempelengan kita ke anak itu atau ke orang itu, atau menghibah dia, atau menyakiti dia, atau mengambil hartanya tanpa hak. Semua yang mencederai orang itu siap-siap ganti bayar nanti di kontor di ujung sirat, ujung jembatan, ya, pengadilan antara manusia dengan manusia. Sehingga semoga ini bermanfaat untuk semua. Ya, jangan lupa husnudzon, bertakwa, dan minta kepada Khalik pencipta kita, dan minta maaf kepada juga makhluk, orang-orang yang kita zalimi atau yang kita kurangi. Artinya di sesi pertama, alhamdulillah, wassallallahu alaihi wasallam.